Shalom, damai di hati. Kita bersyukur lagi kita boleh berjumpa di Renungan Harian Keluarga, edisi hari ini Rabu 16 Oktober 2024. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman, tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami naikkan syukur kepadamu, sebab tak terbilang kebaikan Tuhan yang terus kami nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Engkau yang terus menuntun kami, tapi juga melimpahkan bagi kami berkat demi berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri bagi kami. Maka saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaton. Engkau kiranya menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan mau serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 18, ayatnya yang ke-8. Keluaran pasal 18, ayatnya yang ke-8 ditulis seperti ini. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Demikian bacaan Alkitab. Tema Renungan Harian Keluarga di hari ini adalah bercerita tentang karya Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, cerita adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan orang yang percaya. Cerita adalah bagian komunikasi bagaimana seseorang menyampaikan maksud yang diinginkan bersama. Pesan lisan orang-orang tua Israel dilakukan dengan cara menceritakan kepada anak cucu tentang nenek moyang, peristiwa, pembebasan, dan siapakah Tuhan Allah mereka. Firman hari ini mengatakan bahwa Musa bercerita tentang segala yang dilakukan Tuhan Allah kepada Firaun dan kepada orang Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Juga tentang bagaimana penyertaannya di padang gurun. Musa menceritakan tentang keajaiban, kedahsyatan, kebesaran, kemahakuasaan, keagungan dan kemuliaan Tuhan Allah Israel. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hidup kita di zaman sekarang tentu sering mendengar cerita, baik dari orang lain atau melalui media elektronik. Sebagai keluarga Kristen, terutama orang tua, wajib mengajarkan kepada anak-anak cerita tentang karya Tuhan Allah di dalam Alkitab. Dengan demikian, orang tua mengajarkan tentang iman kepada Tuhan Allah yang berkarya menyelamatkan umat manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Memang ada begitu banyak cerita, tetapi yang lebih penting bagi kita adalah menceritakan tentang karya Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini adalah contoh bagaimana bercerita, berbagi pengalaman tentang hal yang baik, yang menggembirakan. Janganlah bercerita tentang keburukan orang lain, tetapi seharusnya bagaimana bercerita agar supaya orang lain tertarik dengan cerita kita dan ada manfaatnya, seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 6. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Adalah kewajiban orang Kristen untuk menceritakan perbuatan dahsyat dan kebesaran Tuhan Allah. Bercerita butuh keterampilan agar menarik didengar orang lain, sehingga mereka percaya pada pesan yang disampaikan. Orang Kristen juga butuh kemampuan untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang tidak benar, agar terhindar dari penyesatan serta terhindar menjadi pembawa berita bohong. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur ketika kami boleh lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami kembali belajar
dari bagaimana Musa menceritakan kepada mertuanya perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha dahsyat dalam kehidupan orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan Allah membebaskan mereka dari Mesir, tapi juga menyertai mereka di padang gurun. Maka ajarlah kami, Bapa, sebagai orang-orang yang percaya untuk tidak jemu-jemu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terlebih sebagai orang-orang tua, orang-orang dewasa, kami menceritakan kepada anak cucu kami tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kami akan terhindar dari menceritakan keburukan orang lain, menceritakan berita-berita bohong, tapi mulut kami ini kami pakai untuk menceritakan dan mewartakan tentang Engkau ya Tuhan Allah. Karena itu kami berdoa, Engkau kiranya terus memberkati kehidupan kami semua, baik jemaat Gemi Maranatha Paslatan, tapi siapapun yang menyaksikan renungan harian keluarga ini. Kami percaya dalam iman yang sungguh bahwa kasih karunia dan kemurahan Tuhan akan terus menjadi bagian kami dalam tugas, kerja, tanggung jawab, usaha, pendidikan kami. Kami percaya bahwa kalau kami mengandalkan Tuhan, maka pasti Tuhan buka-bukakan jalan, mengalirkan berkat bagi perjuangan-perjuangan hidup kami. Karena itu berkatilah kami pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Kiranya kami diperkenankan untuk melihat dan merasakan berkat-berkat Tuhan teralami bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Karena itu Tuhan memberkati terus Komisi Multimedia, tapi juga semua pelayan khusus, semua jemaat yang ada. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah, terimalah ucapan syukur kami, dengarkanlah permohonan kami. Kami bawa semuanya hanya kepadamu, ya Allah Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.